Ya, iPhone 14 akhirnya masuk resmi ke Indonesia ya kemarin ya. Saya lihat antriannya di iBox, padahal itu antrian buat PO doang, tapi panjang banget. Tiap kali lihat berita seperti ini tuh saya jadi kepikiran, kenapa sih Apple nggak buka aja gitu Apple Store di Indonesia? Padahal antusiasmenya kan lumayan ya. Belum lagi mereka yang kemarin tuh pas waktu launching di Singapura pada berangkat ke Singapura. Setiap kali saya googling untuk mencari jawabannya, selalu saja saya menemukan konten yang memberikan penjelasan kalau masyarakat Indonesia tuh sebetulnya belum terlalu mampu-mampu amat untuk beli produk-produk Apple. Ya nggak salah sih, karena kalau kita lihat di daftar Apple Store yang ada di 25 negara saat ini tuh, GDP per kapita mereka tuh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari lembaga survei yang mensurvei HP-HP populer di Indonesia, itu iPhone nggak pernah masuk ke 5 besar. Oh ya, Apple Store yang saya maksud di sini adalah Apple Store yang langsung dari Apple ya, bukan Apple Premium Reseller atau Apple Authorized Reseller kayak di Gmap atau iBox. Kalau argumen kenapa nggak ada Apple Store di Indonesia itu karena masyarakat Indonesia ekonominya belum terlalu mampu untuk membeli produk Apple secara banyak, terus saya berpikir, kenapa banyak brand mewah yang masuk ke Indonesia? Kalau di fashion ada LV, ada Gucci, kalau di mobil ada Porsche, ada Bentley, kalau di kopi bahkan ada Arabica yang harganya selangit itu. Kenapa kalau mereka brand-brand mewah itu masuk tapi Apple nggak masuk ke Indonesia langsung? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita tahu dulu apa sih untungnya ada Apple Store di Indonesia. Apa sih bedanya dengan Apple Premium Reseller dan Apple Authorized Reseller? Toh kita sama-sama bisa beli produk Apple secara resmi. Nah, menurut saya setidaknya ada 3 keuntungan kalau Apple Store ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bisa mendapatkan barang-barang resmi Apple yang baru lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak ada Apple Store-nya. Contohnya, kayak seperti Singapura yang kemarin bisa dapat iPhone 14 lebih dulu beberapa minggu dibandingkan dengan Indonesia. Yang kedua adalah layanan servis yang lebih baik. Saya ingat teman saya Putu Reza dulu update OS iPad-nya dan rusak, bootloop, terus dia bawa keliling Jakarta mencari service center yang bisa benerin iPad-nya, dan dia udah keliling ke 3 tempat service, mau yang resmi dan gak resmi, tapi nggak ada yang bisa benerin satupun. Akhirnya dia bawa ke Apple Store di Singapura dan 1 jam beres. Kisah lebih lengkapnya ada di link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, dengar cerita tadi tuh saya jadi mikir, ini kejadiannya sebetulnya sering kejadian atau cuma kebetulan aja kayak gini. Terus saya tanya ke seorang teman saya yang pernah kerja di 2 jaringan Apple reseller resmi di Indonesia dan pernah kerja di Apple-nya langsung. Namanya Aulia Masna. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Memang secara umum ada barang-barang yang kalau dilihat dari persentase kerusakan bisa mungkin bisa di order di pre-order gitu ya, dia punya stok untuk service, tapi kan jumlahnya nggak tahu apa. Bisa jadi di satu periode ada lebih banyak barang rusak yang masuk ke service secara umum, secara nasional, dibandingkan jumlah spare part yang ada di negara. Jadi kan mesti nunggu barang ya. Jadi nunggu barang itu ya udah, nunggu kirim dari Singapura atau dari Cina ngirim barang, urus di imigrasi, di bea cukai, kan nggak tahu berapa lama urusan di bea cukai, baru sampai ke tokonya atau tempat-tempat ke servisnya. Itu kan makan waktu ya, karena toko-toko itu atau tempat-tempat servis itu bukan milik Apple, mereka nggak punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi untuk membiarkan mereka punya spare part segitu banyak. Sedangkan kalau punya toko Apple resmi, ya kalau Apple punya toko resmi di negara itu atau di kota itu, lebih tinggi kemungkinan ada teknisi yang ngerti masalah persisnya di mana, karena mereka semua dilatih oleh Apple secara langsung dan ada training yang reguler. Walaupun reseller resmi itu juga ada training yang sama dengan teknisi Apple resmi, dengan Apple Genius atau Apple Technician yang resmi di toko ya, di Apple Store. Tapi mungkin update-nya agak ketinggalan, atau mungkin itu tergantung dari si teknisi di tokonya ya gitu. Bisa jadi mereka ada masalah personel, bisa jadi ada masalah yang lain. Jadi kemungkinan belum sempat update atau mereka belum dapat info yang paling baru gitu. Sedangkan kalau dari di Apple Store itu ya teknisinya dapat infonya langsung dari jaringan internalnya Apple sendiri. Yang ketiga adalah tentang education price.
waktu saya post topik ini di Instagram feed-nya Gadget Gaul tuh ada komentar yang bilang dia pengen ada Apple Store di Indonesia karena ada education price. Tapi emang kalau nggak ada Apple Store nggak ada education price. Zaman gue di reseller itu education price sudah ada. Ini tahun 2006, 2007 sampai 2010, 2011 itu udah ada kok. Dan gue tuh dulu termasuk dari salah satu education sales lead untuk jaringan toko itu. Memang ada program education dari zaman itu, udah ada. Jadi kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mau pakai barang Apple itu udah bisa dapat education dari ya itu tadi dari zaman gue masih jualan. Tapi gini, itu untuk enterprise atau untuk institution sales ya. Kalau sekolahnya yang beli gitu loh, bukan individual yang beli. Kalau individual yang beli itu nggak semua toko punya. Jadi seperti gue bilang, ini udah cukup lama. Waktu gue kerja di reseller udah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu aturannya adalah kalau toko itu punya education sales team dan sudah sampai level tertentu, tokonya boleh jualan dengan education price, tapi yang beli itu mesti nunjukin kartu pelajar. Dan di Indonesia berapa kali pernah ada education sales yang kalau lo beli Mac dapat diskon iPod. Bukan dapat iPod ya, tapi bisa dapat diskon iPod juga gitu. Jadi beli iPod dengan harga lebih murah. Jadi harga Mac-nya udah turun, bisa beli dengan harga lebih murah. Itu dulu. Tapi education package-nya memang nggak sedahsyat kalau Apple sendiri yang jualan gitu. Kalau Apple sendiri yang jualan kan misalnya ya kalau dulu beli Mac dapat iPod, beli Mac dapat Beats headphone gitu. Di sini nggak seperti itu. Bedanya di sini dapat diskonnya, tapi nggak dapat gratis. Kalau di sana beli Mac dapat gratis headphone atau beli Mac dapat gratis iPod, nggak ada yang namanya gratis iPhone ya. Kalau di sini belinya diskon gitu. Tapi tetap maksudnya education price itu ada, tapi nggak sedahsyat. Ya beda lah tingkatannya. Iya beda offering. Oke, itu tadi 3 keuntungan yang menurut saya akan ada kalau ada Apple Store di Indonesia. Nah, kita ke main course, kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa nggak ada Apple Store di Indonesia sampai saat ini? Gue ini tahun itu mid 2000-an. Jadi 2000-an itu udah santer kabar kalau Apple mau buka toko di Indonesia. Dari Apple Singapura datang ke sini, ngajak ngobrol satu orang yang tadinya mau dijadiin GM untuk Indonesia. Terus orang-orang itu, terus di Apple ada perubahan manajemen yang menggagalkan ekspansi itu. Jadi satu orang ini yang tadi mau jadi GM untuk Indonesia nggak jadi. Terus orang-orang Apple Singapura yang ketemu sama dia juga digantilah gitu loh. Ada perubahan manajemen secara lumayan luas. Jadi project Apple Indonesia di masa itu gagal. Bukan gagal ya berhenti lah gitu loh. Nggak dilanjutin. Agak lama berarti kok gue nggak tahu lagi cerita selanjutnya bagaimana. Tapi sepertinya ada perubahan strategi yang lumayan besar di Apple di saat itu. Jadi Indonesia nggak jadi target market untuk toko atau untuk ekspansi yang lebih besar lagi. Jadi gini, dan ini info yang gue dapat, yang mau gue bilang sekarang ini info yang gue dapat waktu gue masih kerja di reseller. Jadi bukannya Indonesia itu pasar yang kurang yang secara ekonomi kurang memadai untuk dapat lokasi Apple Store, tapi aturan undang-undang di Indonesia nggak memungkinkan brand prinsipal dari luar negeri buka toko retail langsung ke konsumer yang dikelola secara 100%. Kalau Apple Store itu harus seluruhnya 100% dari perizinan dan sampai operasional itu dilakukan oleh Apple. Staffnya adalah staff Apple, retail Apple, semuanya serba Apple, nggak ada campur tangan perusahaan lokal sama sekali. Kecuali mungkin kontraktor sebagai yang bikin tokonya gitu, itu perusahaan lokal iya, tapi untuk operasional dan seluruhnya itu harus Apple sendiri yang ngejalanin. Nah di Indonesia kan aturan itu aturannya nggak memungkinkan gitu loh. Tapi ternyata di Indonesia tuh dulu pernah ada Apple Store online kayak yang sekarang ada di Malaysia, tapi cuma setahun doang terus dia tutup. Gimana ceritanya? Ini dia. Di tahun 2009 kalau nggak salah 2010 itu Apple pernah buka Apple Store online. Apple Online Store pernah buka di Indonesia. Mereka buka, tapi tokonya nggak nyampe setahun umurnya. Banyak alasan, nggak official. Jadi lebih banyak rumor sana sini lah gitu. Katanya barangnya yang bermasalah di bea cukai lah,
atau distribusi di sininya terhambat ini itu jadi di beberapa bulan pertama itu lancar, tapi setelah 3-4 bulan pengirimannya mulai mundur, lama ketunda itu. Terus gue sempat dengar katanya ada red light lah, apalah kan, nggak tahu itu omongannya distributor lokal atau memang benar dari Bea Cukai. Tapi seingat gue waktu itu Bea Cukai pernah bilang nggak ada tuh red light barang-barang dari barang-barang gadget gitu loh. Pernah ada artikelnya dulu, gue ingat dari Kompas sama Detik pernah bilang Bea Cukai itu Bea Cukai bilang nggak ada red light sama macam. Kalau memang ada barang, jadi mereka nggak ngomong spesifik ke kasus ini, tapi mereka kasih ilustrasinya secara umum ya. Katanya kalau memang ada barang yang tertahan atau terhambat, itu biasanya memang ada pembayaran pajak atau ada urusan administrasi yang belum selesai atau yang belum tepat. Jadi harus diselesaikan dulu. Nah, tapi itu berlarut-larut gitu. Jadi orang banyak berspekulasi ini itu. Akhirnya nggak sampai setahun setelah Apple Store online itu buka, Apple nutup tokonya. Yang tadinya toko online di mana kita bisa belanja langsung dari situ, diubah jadi katalog dan jadi directory untuk toko-toko reseller resmi Apple yang ada di Indonesia gitu. Jadi masa itu di akhir tahun, gue lupa tahunnya 2009 atau 2010, tahun itu website Apple Online Store Indonesia berubah dari toko jadi directory toko lokal. Jadi orang yang mau beli diarahkan ke, oh kalau mau beli barang-barang kami silahkan ke toko-toko ini gitu loh. Nah, ada juga konspirasi teori yang beredar di kolom komentar waktu saya post topik ini di Instagram feed-nya Gadget Gaul. Konspirasi teori. Katanya kalau para Apple reseller resmi di Indonesia tuh merasa bisnisnya akan terancam kalau sampai Apple Store beneran, Apple Store yang dari Apple langsung ini masuk ke Indonesia. Apa benar begitu? Ini penjelasan teman saya tadi. Di Amerika sendiri, yang itu juga waktu Apple pertama kali buka toko sempat ada kekhawatiran yang sama. Memang ada yang tutup karena mereka mungkin hanya mereka cuma jualan Apple aja atau mereka mungkin toko kecil gimana. Tapi nggak semua toko reseller tutup di sana. Mereka yang lokasinya mungkin naas ya, ada di dekat Apple Store itu mungkin harus tutup atau mungkin mereka pindah gitu kan, karena ya gimana gitu. Lo toko kecil toko kecil suruh ngelawan raksasa gitu kan susah ya. Ya sama aja sebenarnya. Dilema atau pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang di sini yang bilang atau mungkin yang spekulasi katanya, nanti dilawan sama toko-toko lokal. Itu kejadian di semua negara yang ada Apple Store-nya. Tapi memang baik lagi kalau mau jualan barang Apple punya nilai lebih apa? Intinya sih di situ. Kalau nggak punya nilai lebih, kalau cuma sekedar jualan doang, ya sekarang lihat aja barang toko-toko Tokopedia tuh banyak banget yang jualan barang resmi dan nggak resmi dan segala macam itu banyak. Tinggal sekarang lo punya value apa lagi selain cuma sekedar jualan barang, bukan cuma ngadu murah aja. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Semoga mencerahkan. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Obrolan saya dengan teman saya tadi sebetulnya berlangsung sekitar 1 jam, tapi karena ini format video bukan podcast, jadi kalau mau simak lebih lengkapnya, saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera dan Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!